Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah, episode 57. Masak nasi goreng. Ya ampun, cari ini aja sudah susah. Mimi malah nambah pesanannya, Zainab berkata dalam hati ketika mendengar permintaan Miminya. Kak Zainab, cepetan dong, ada sudah pengen banget nih. Mimi sudah ngencas saking pengennya. Arumi mengusap sudut bibirnya. Iya dek tersayang, ada harus sabar ya. Kakak cari udang, ayam, dan daging sapi. Kelas kita besar sekali, jadi carinya sedikit lambat. Zainab tersenyum dan kembali mencari apa yang diminta Miminya. Arumi hanya tersenyum melihat sikap putrinya yang sibuk sendiri, sedangkan dirinya sedang asyik megang ponsel sambil menunggu. Aduh, di mana sih udang, ayam, dan daging sapi berada? Zainab lelah mencari. Akhirnya kakak Zainab menemukannya. Ya ampun, kenapa yang tadi korek-korek isi kulkas berada di pintu ini? Kalau tuh seperti ini, tak perlu korek-korek di tempat penyimpanan sayur. Zainab kesal sendiri. Kak Zainab, cepat dong, adik sudah gak sabaran. Arumi kembali bersuara. Iya dek, kakak harus kupas bawangnya dulu. Mimi gak boleh kasih pelayan bantu kakak. Zainab bingung bagaimana cara mengupas bawang. Dikerjai oleh adiknya seperti ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ia tahu bahwa Miminya sangat suka minta hal-hal yang aneh, namun tidak pernah terbayangkan bila Miminya akan minta agar Zainab buat nasi goreng. Sini, Mimi ajari. Iya Mi, Zainab meletakkan bawang di depan Miminya. Kakak lihat cara Mimi pegang pisau, tangannya harus seperti ini. Arumi mengajarkan cara memegang pisau kepada putrinya. Zainab melakukan apa yang dicontohkan oleh Miminya. Ia tersenyum sendiri ketika mengingat cara memegang pisau. Yang dalam satu pandangan saat ini adalah Rangga. Abang angkatnya sangat sabar mengajarinya cara memegang pisau dan mengupas mangga. Walaupun pada akhirnya Zainab belum pandai melakukannya. Buang akar di atas kepalanya, ujung bagian bawah, kemudian kupas kulitnya. Arumi menunjukkan kepada Zainab bagaimana cara mengupas bawang. Zainab menuruti arahan yang diberikan oleh Miminya. Matanya terasa perih ketika mengupas bawang merah. Mimi, mata air pedih. Zainab mengucap matanya yang berair. Mengupas bawang merah memang seperti itu Kak Zainab. Ini karena Kak Zainab belum terbiasa. Nanti bila Kak Zainab sudah terbiasa, nggak bakalan pedih lagi. Ayo Kak Zainab, semangat demi adek. Arumi tersenyum dan mengusap perutnya. Zainab berusaha untuk membuka matanya. Berulang kali dibasuhnya muka dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Setelah mengupas 5 buah bawang merah, Zainab mengupas 4 buah bawang putih. Mimi, An sudah kupas ini semua bawang, terus diapain? Mata Zainab sudah merah dan berair. Rasanya ingin menyerah dengan permintaan Miminya. Namun mengingat adiknya yang ada dalam kandungan Miminya membuat dirinya kembali bersemangat. Diiris, jawab Arumi. Caranya Mi? Tanya Zainab. Sini Mimi ajarin. Ambil itu papan landasan. Arumi menunjukkan papan putih yang berbahan plastik yang saat ini tersangkut di gantungan. Zainab mengambil papan landasan yang diminta oleh Miminya. Ini Mi, diberikannya papan landasan itu kepada Miminya. Zainab melihat bagaimana cara Miminya memegang pisau dan juga bawang. Ingat ya kak, jarinya harus ditekuk seperti ini. Biar kuku Kak Zainab tidak teriris atau jarinya tidak terpotong. Jarinya juga tidak boleh keluar, harus ke dalam seperti ini. Romi membuat jarinya seperti jepitan kepiting. Zainab memegang bawang seperti yang contohkan oleh Miminya. Ia kemudian mengiris bawang itu. Mi, kupas bawang aja, mata Ain sudah pedih, apalagi irisnya. Zainab mengusap air mata yang menetes tersebut. Ayo Kak Ain, semangat. Kak Ain pasti bisa. Harus memberikan semangat dan motivasi untuk putrinya. Zainab menganggukkan kepalanya.
Ia teringat akan janjinya terhadap Rangga untuk belajar memasak. Pada akhirnya, Zainab bertekad untuk menyelesaikan pekerjaannya saat ini dan tidak ingin menyerah hanya karena dengan bawang saja. "Mi, ini sudah diiris semua." Zainab tersenyum ketika dirinya sudah sukses mengiris semua bawang walaupun irisannya tebal-tebal. Arumi memandang bawang yang sudah diiris oleh Zainab dengan tersenyum. "Ayam dan daging harus dipotong kecil-kecil." Arumi memberikan arahan. Zainab menuruti semua perintah yang diberikan oleh miminya. Bersyukur Zainab mengambil jurusan IPA sehingga tidak geli ketika memegang ayam dan juga daging yang dalam kondisi mentah tersebut. Diirisnya dagingnya ayam kecil-kecil seperti yang diperintahkan oleh miminya. Setelah semuanya selesai, Arumi mengajarkan putrinya untuk menumis bawang putih dan bawang merah, kemudian daun bawang. Setelah bawang menguning seperti ini, daging sapi, daging ayam, dan udang dimasukkan ke dalam tumisan. Tunggu hingga matang sambil terus diaduk-aduk. Arumi kembali memberikan arahannya. "Adik lagi apa?" Safira baru saja datang ke rumah, merasa heran ketika melihat Zainab yang sedang masak. "Masukin nasi goreng untuk calon adik bayi dong," jawab Zainab dengan tersenyum. Safira tersenyum menang adiknya. Dia kemudian menang miminya yang hanya duduk di kursi makan. "Mimi," Safira mencium miminya kiri dan kanan. Dia kemudian mengusap perut miminya. "Adik ternyata pengen cicipi masakan Kak Zainab ya," ucapnya yang tersenyum. "Iya, tiba-tiba aja nih pengen nasi goreng, tapi nasi gorengnya yang dimasukin Zainab." "Cie, Kak Zainab sudah mulai mau masak itu dek. Jangan-jangan lagi naksir sama cowok lagi," Safira menggoda adiknya. Wajah Zainab bersemerah ketika mendengar ucapan kakaknya. "Adek, itu cowoknya siapa sih? Abang Rangga nggak ya?" Safira kembali menggoda Zainab. Zainab salah tingkah ketika mendengar ucapan kakaknya. "Masukin cabenya lagi." Arumi kembali memberikan instruksi ketika dilihatnya daging dan yang lainnya sudah matang. Zainab masukkan cabai yang sudah dihaluskannya ke dalam wajan berdasarkan takaran yang diminta miminya. Setelah selesai mengaduk cabai dan matang, nasi pun dimasukkan ke dalam wajan. "Kakak, garamnya belum dimasukin loh," Arumi mengingatkan. "Oh iya Mi," jawab Zainab yang memasukkan garam sesuai dengan perintah miminya. "Kasih kecap manis ya kakak." "Iya Mi," Zainab masukkan kecap manis ke dalam nasi. "Ternyata masak nasi goreng itu susah ya Mi." Zainab mengaduk nasi hingga rata. Arumi tersenyum. "Nasi goreng paling mudah dibuat. Kak Zainab bilang susah karena belum terbiasa." Sejak tadi Safira hanya tersenyum menang adiknya yang sibuk memasak. Melihat Zainab masak seperti ini sungguh tidak dipercayainya. "Dari aromanya enak ini, masakan kakak Zainab." Safira tersenyum memandang adiknya yang sudah penuh dengan keringat yang menempel di pelipis keningnya. Diambilnya sendok dan cicipinya rasa nasi goreng yang sudah dimasaknya. Seperti yang dikatakan kakaknya, nasi gorengnya sangat enak. "Adek enak, kakak yakin adek pasti akan suka." Zainab tersenyum memandang miminya. "Seperti itu caranya nanti kalau memasak nasi goreng. Harus ingat cara yang Mimi ajarkan." Arumi tersenyum. Ia sangat mengenali putrinya. Dia ingat Zainab sangat kuat sehingga yakin Zainab pasti mengingat setiap langkah yang diajarinya. Tanpa disadari Zainab, Miminya sudah mengajarinya cara masak nasi goreng yang baik dan benar dengan rasa yang tidak mengecewakan. Nanti Ain akan coba masakin untuk Abang Rangga nasi gorengnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.